Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang Allah banggakan insyaallah, bapak-bapak, para pemuda, para remaja dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta, sebagai manusia yang mengaku beragama Islam dan beriman kepada Allah, sudah seharusnya saya dan keluarga saya, juga kita semua beserta keluarga kita, selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata untuk menjadi takwa, menjadi hamba Allah yang bertakwa, sangat-sangatlah mudah, yaitu dengan cara melaksanakan dan mengamalkan perintah-perintah Allah, serta meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah. Khutbah kali ini judulnya adalah Takwa Memang Dahsyat. Kita sama-sama tahu bahwa setiap sholat Jumat, ketika berkhutbah, khotib mengingatkan kita selalu untuk bertakwa kepada Allah. Ajakan itu tentu saja berlaku untuk sang khotib sendiri, untuk keluarga sang khotib, juga kita semua yang hadir di sholat Jumat ini, juga untuk keluarga kita. Bahkan kepada siapapun yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, walaupun belum sempat melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap punya kewajiban untuk meningkatkan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah nyatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Sederhananya Allah katakan kepada kita, kepada saya dan keluarga saya dan juga kita semua, bahwa kita semua bisa menjadi hamba Allah yang paling takwa di sisi Allah. Dan dengan demikian kita menjadi hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang mulia, maka yakinlah segala kehidupan kita akan merasa nikmat. Kita akan merasakan nyaman, bahagia di dunia, insya Allah juga di akhirat nanti. Kita yang sama-sama melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sering kita sampaikan hal itu dalam kita sholat, ataupun dalam pertemuan, dalam acara-acara keluarga, dalam acara-acara resmi, atau kita sendiri berzikir dengan cara demikian. Zikir-zikir yang seperti itu biasa kita ucapkan. Kita mengaku bahwa Allah adalah Tuhan dan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kita mengaku juga Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Bahkan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau Nabi Muhammad SAW ketika kita berada di akhirat nanti. Kita semua yakin itu dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita lakukan itu. Dalam kehidupan kami sekeluarga pun sering seperti itu. Tapi apakah itu membekas ataukah menimbulkan jejak dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah itu membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, atau hanya seperti biasa-biasa saja? Apakah dengan cara kita yakin kepada Allah dan kita melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW sudah membuat kita semakin dekat kepada Allah, sudah membuat kita berserta keluarga kita semakin terangsang dan semangat untuk menjadi yang paling takwa di sisi Allah? Bisa jadi saat ini kita kekurangan harta,
bisa jadi kekurangan wawasan, bisa jadi kekurangan hal-hal lain, pakaian, rumah, dan lain-lainnya, kendaraan. Bisa jadi saat ini kita kurang dibandingkan dengan orang-orang yang sudah kaya raya, dibandingkan dengan orang-orang yang ilmu pengetahuannya sudah sangat luas, dibandingkan dengan profesor yang ilmunya sudah luas sekali wawasannya. Bisa jadi kita kalah jauh dibandingkan dengan umat-umat agama lain yang selalu belajar, yang menjadi terdepan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selama ini sudah menggunakan HP kita untuk melihat apa saja yang ada di layar HP kita. Apakah dengan melihat HP itu membuat kita semakin bertakwa kepada Allah? Kita sendirilah yang bisa menilai itu. Jadi jamaah sholat Jumat yang Allah banggakan, insya Allah, bapak-bapak, sahabat-sahabat tercinta, para pemuda, para remaja, dan anak-anak, kitalah yang menentukan apa yang harus kita lakukan terhadap apa yang kita miliki. Contoh sederhana, ketika kita punya HP, secanggih apapun HP kita, sudah selayaknya dan seharusnya HP yang kita miliki itu, apa yang kita lihat di HP itu membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Allah telah merangsang kita, mengajak kita, memerintahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang paling bertakwa, yang paling taat kepada Allah. Supaya apa? Kita menjadi hamba Allah yang paling mulia. Saat ini ada sekitar 7 miliar penduduk di bumi ini. Umat Islam sekitar 2-3 miliar. 2-3 juta, 2-3 ribu juta orang. Banyak. Indonesia saja umat Islamnya sekitar 180 juta. Kalau kita nanti ketika di akhirat Allah nyatakan, wahai si fulan, engkaulah manusia yang paling bertakwa pada hari Jumat itu, pada tahun itu, pada tahun 2022, pada tahun 1444 Hijriah ini. Waktu itu, mengapa? Karena engkau memberikan nasihat kepada orang lain untuk bertakwa kepada orang, kepada Allah maksudnya. Dan ketika ajakan takwa itu diikuti oleh semua orang, maka pahala orang yang mengamalkan ketakwaan itu, gara-gara kita menyampaikannya, maka pahala mereka dapat, kita pun dapat pahala mereka. Dan bisa jadi timbangan itulah yang membuat kita menjadi hamba Allah yang paling bertakwa nantinya. Kita sama-sama tahu, ketika ada seorang pemimpin misalnya, siapapun itu, apakah dia seorang presiden kah, menteri, atau kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, ataukah kepala dusun, ketua RT, ketua RW, kepala lingkungan, dan sebagainya, ketua organisasi pemerintahan maupun organisasi masyarakat dan lain-lain, ketika melakukan sesuatu yang beda dengan ucapannya, maka ucapan itu akan sia-sia. Orang akan sulit untuk percaya lagi dengan apa yang disarankannya, apa yang diucapkannya, apa yang diajaknya, ketika ucapannya bertolak belakang dengan kelakuannya. Contoh sederhana seperti ini. Misalnya saja, seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya, anak-anak harus disiplin waktu. Tapi ternyata guru itu datang telat dibandingkan anak-anak yang sudah datang. Mengajarnya cepat pulang, waktu belum habis sudah selesai, dan lain-lain. Maka sang anak akan heran, ini ucapannya mengajak disiplin, tapi guru yang mengajak disiplin itu orang yang belum bisa disiplin. Hal itu akan membekas di anak-anak. Kita sama-sama tahu ketika usia kita sudah dewasa, kita insya Allah masih ingat apa kelakuan kawan-kawan kita masa kecil. Apa yang kita lakukan pada saat kita masih kecil dahulu. Bisa jadi pada masa lalu ketika kita masih kelas 1 SD, umur antara 6, 7, 8 tahun, kita diingatkan oleh guru kita bahwa ketika lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, hendaklah kita membungkukkan bahu kita, lalu meletakkan tangan kita satu di depan kita. Dengan cara demikian kita akan sopan. Dan guru tadi mengatakannya sambil mengajarkannya, begini caranya. Beliau lewat di depan murid-muridnya dengan menundukkan bahunya, kemudian tangannya dijulurkan ke depan sedikit, seperti kita lewat di depan orang lain. Maka itu membekas.
Apalagi kalau kita melihat guru itu ketika beliau lewat di depan orang lain melakukan hal yang sama, maka kita akan semakin membekas bahwa inilah contoh, inilah teladan bagi kita. Dan itu kita bisa lakukan sampai sekarang. Tanpa kita sadari, tiba-tiba kita melihat lewat orang misalnya saat sedang duduk-duduk di masjid, tiba-tiba kita langsung membungkukkan bahu kita sedikit untuk menunjukkan penghormatan kita kepada yang kita lewati. Dan membekasnya itu akan menjadi pahala bagi orang yang diajak. Kemudian guru tadi akan mendapatkan pahalanya. Seperti itulah takwa. Bahkan Allah telah mengatakan dalam surat An-Naba ayat ke-31, Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Kemenangan di mana? Di dunia juga di akhirat. Kita sama-sama tahulah sekarang dengan kondisi ekonomi yang saat ini terjadi di negara kita. Ketika kita sedang bangkit untuk mencari nafkah dengan cara yang halal, tiba-tiba kita mendengar ada pejabat yang tertangkap tangan melakukan korupsi, melakukan hal-hal yang seharusnya bukan itu yang dilakukannya. Ada pejabat misalnya saja ada pejabat yang berjudi. Padahal judi dilarang di Indonesia. Bukan hanya umat Islam, di Indonesia pun dilarang judi itu. Tapi masih ada pejabat yang melakukan itu dan ketahuan pula misalnya. Apapun alasannya, sang pejabat tadi akan jatuh pamornya, akan jatuh kehormatannya di depan rakyatnya. Seorang kepala keluarga misalnya mengatakan, ayo nak sholat di masjid. Tapi sang kepala keluarga, sang ayah, santai-santai saja sholatnya di rumah, bahkan di akhir waktu. Anak akan bingung, ini bagaimana seharusnya. Hal-hal yang sekecil itu akan membekas kepada sang anak sampai usia dewasa. Begitu juga kita semua berharap kita punya pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang melindungi rakyatnya, pemimpin yang peduli kepada rakyat, kepada kita semua, untuk membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum pernah kita terdengar pemimpin tingkat manapun yang secara resmi mengeluarkan surat mengajak, memerintahkan seluruh rakyat Indonesia misalnya untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalaupun hanya ada cuman ucapan saja. Mengapa? Karena kenyataannya untuk menjadi manusia takwa di Indonesia tantangannya luar biasa. Kita mesti mengalahkan tawaran-tawaran yang datang ke HP kita, masuk ke WA kita, masuk lewat SMS. Ajakan-ajakan untuk berjudi dengan cara-cara yang mudah sekali. Kalau kita tergiur, rusaklah iman kita. Bahkan tawaran-tawaran pinjaman di iklan YouTube banyak sekali. Pinjaman-pinjaman yang bunganya kecil sekali bunganya. Tapi itu adalah riba. Dan ternyata riba di Indonesia masih sesuatu yang dilegalkan, masih boleh di Indonesia. Padahal kita umat Islam, jelas-jelas Allah melarang riba. Tapi masih terjadi. Bisa jadi itu yang membuat pemimpin kita rumit, sulit mengajak rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Mengapa? Karena bisa jadi pemimpin itu akan merasa malu kepada dirinya, malu kepada keluarganya, malu kepada rakyatnya, malu kepada Allah. Mengapa? Mengajak takwa secara menyeluruh, tapi masih membolehkan kegiatan-kegiatan maksiat terjadi di Indonesia. Belum lagi masalah minuman keras. Kita sama-sama tahu Allah melarang minuman khamr, minuman yang memabukkan. Jangankan satu botol, satu tetes pun dilarang oleh Allah masuk ke tubuh kita. Tapi kenyataannya ada aturan-aturan, peraturan daerah yang membolehkan minuman keras beredar di tempat-tempat tertentu. Siapa yang minum? Siapa saja yang datang ke tempat itu? Kalau umat Islam datang ke situ, minum, ya sudah. Berarti umat Islam itu minum minuman keras di sana, di tempat yang diperbolehkan oleh pemerintah. Lalu siapa yang mesti bertanggung jawab dengan ini? Ada sebuah kisah yang menarik ketika seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, kemudian hidup di zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang jadi pemimpin saat itu, kemudian zaman
Utsman bin Affan, sampai ke sahabat Ali bin Abi Thalib yang jadi pemimpin khalifah saat itu. Sang sahabat tadi merasakan kepemimpinan mereka dari Rasul sampai ke Ali bin Abi Thalib dan sampai ke Bani Umayyah, sehingga saya saat itu beliau pun masih hidup. Tapi suasana pemimpinnya beda. Rasul yang jelas, Rasulullah SAW orang yang terjamin maksum tanpa berbuat maksiat. Khulafaur Rasyidin sudah dijamin masuk surga. Jadi rakyat yang saat itu hidup di zaman khalifah berikutnya mengatakan kepada sang sahabat nanti, wahai sahabat Rasul, mengapa khalifah kita saat ini, pemimpin kita saat ini banyak melakukan pelanggaran terhadap Islam, berbuat semena-mena, hidup foya-foya tanpa memikirkan rakyatnya. Lalu sang sahabat tadi dengan bijak mengatakan, sebelum mengatakan itu sang penanya tadi mengatakan lagi, dulu zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin, 4 sahabatnya di khalifah, mereka adil, mereka bahkan dijamin masuk surga. Mengapa ini terjadi wahai sahabat Rasul? Lalu sahabat Rasul itu mengatakan, ya inilah kenyataannya. Sekarang masyarakatnya seperti kalian-kalian ini, orang-orang yang ada di sini sekarang, yaitu orang-orang ada yang takwa kepada Allah, ada yang bermaksiat, ada yang bermaksiat diam-diam, ada yang terang-terangan. Lalu apa bedanya dengan zaman kamu wahai sahabat Rasul? Zaman kami dulu, rakyatnya seperti saya ini. Beliau mengatakan kepada dirinya bahwa beliau sebagai contoh rakyatnya. Rakyat yang sangat takwa kepada Allah, takut, benar-benar takut kepada Allah. Hanya berani melakukan hal yang diperintah Allah. Kalau Allah larang sedikit pun mereka takut melakukannya. Seperti itu zaman kehidupan para sahabat. Maksudnya apa wahai sahabat Rasul? Maksudnya adalah selama di antara kalian masih ada yang bermaksiat kepada Allah, maka peluang pemimpin berbuat maksiat juga ada. Artinya kalau di antara kita sebagai rakyat dimanapun itu, di tingkat RT, di tingkat camat, kecamatan, kelurahan, kabupaten misalnya, bahkan negara Indonesia, selama ada umat Islamnya masih bermaksiat kepada Allah, bisa jadi yang jadi pemimpin adalah orang-orang yang mau melakukan maksiat kepada Allah, baik secara terang-terangan maupun secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu dikaitkan dengan innalil muttaqina mafaza, sungguh orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Maka kitalah orang-orang yang sekarang hidup zaman ini mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya diridhoi oleh Allah. Apapun posisi kita, walaupun banyak orang yang berbuat maksiat, tapi kita hindarkan diri kita dari berbuat maksiat. Walaupun risikonya kita dikucilkan, walaupun risikonya kita dianggap so alim, walaupun risikonya kita, ya kamu sekarang seperti ini, dulu kamu paling bejat, ya biarlah. Karena orang itu tahu masa lalu kita punya perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah dulu, dan kita sudah bertobat. Teruskan lakukan pertobatan itu. Kita melakukan hanya yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang mesti disampaikan dengan contoh-contoh sederhana. Tapi khutbah Jumat memang harus singkat disampaikan. Keprihatinan ini memang perlu kita ganti dengan kemenangan, mafaza, mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita terus istiqomah di jalan Allah, walaupun resikonya kita dianggap sok suci, dianggap aneh, dianggap lain daripada yang lain. Ketika orang banyak melakukan suap, sogok, kita menghindari itu. Ketika ada orang dengan menggampangkannya, menganggap yang haram itu susah, apalagi yang halal, maka kita tetap berprinsip. Kita yakin kepada Allah bahwa yang halal masih banyak, dan kita hanya menerima dan melakukan yang halal saja. Jamaah sholat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah, orang normal paham bahwa ketika kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, kita akan menjadi hamba Allah yang menjadi kebanggaan Allah. Ketika kita menjadi hamba Allah yang berusaha sebagai hamba Allah yang paling takwa,
orang normal paham, kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak, para pemuda, para remaja, anak-anak, sahabat-sahabat tercinta, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini mengajak saya dan keluarga saya, mengajak kita semua dan keluarga kita untuk bertakwa kepada Allah, menjadi keputusan yang tepat bagi kita saat ini, agar masa depan kita dan anak-anak serta cucu kita selalu berkah, dan itu sesuatu yang insya Allah terwujud di masa akan datang. Jamaah sholat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, para pemuda, para remaja, dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.